Halo teman-teman semua. Hai teman-teman. Welcome back to another episode of Hello Vlog, Hello God Vlog. Bersama gue Hugo Pierre dan gue Julius Teja. Jadi kali ini kita berkunjung lagi nih Jul. Ke salah satu gereja bersejarah dan punya ciri khasnya sendiri di Jakarta. Di mana kah kita? Di mana kah kita? Mungkin teman-teman kalau udah pernah visit tahu kita lagi ada di efek keren. Di Gereja Katedral Indonesia. Aduh, susah ya keterbatasan. Tapi ya teman-teman, kita lagi ada di Gereja Katedral Indonesia. Wih, keren banget. Balik ke muka kita. Yes, jadi hari ini kita mau explore ya Gereja Katedral Indonesia. Dan gue penasaran banget nih, bakal ada cerita sejarah apa yang menarik. Betul. Dan fun fact gereja apa sih di balik gereja yang kelihatannya kayak vibes-nya di Eropa banget. Vibes-nya Eropa Even gue banget. belum pernah ke Eropa ya guys. Iya. Jadi mungkin teman-teman udah sering denger ya tentang Gereja Katedral Indonesia, tapi belum tahu tentang cerita dan seluk-beluknya. Ikutin kita dan tonton terus video ini dari awal sampai Bener. habis. Dan mumpung spot kita lagi bagus nih, update dulu kali ya di sosmed kita. Di mana tuh? Di Hello God. Di kolom doa Hello God nih. Update dulu ya. Tuh. Yuk teman-teman, kita cek dulu ya di aplikasi Hello God. Masih ada nggak ya? Masih ada dong. Nggak boleh gitu. Kan tiap hari harus berdoa dari teman-teman. Buat teman-teman juga jangan lupa posting di kolom doa Hello God dong. Yes, Oke, betul. kita foto Hari ini dulu. nanti kita bakal ditemenin sama salah satu teman kita dari Gereja Katedral Indonesia buat kita interview bareng-bareng. Foto dulu. Tuh. Ini nanti teman-teman lihat di aplikasi Hello God ya. Ih, keren banget. Tuh, ulang. Oh, Gue jelek. Oh, lu jelek, ulang. 1, 2. Oke. Alami banget. Nah, tuh. Oke, kita udah mulai kepanasan. Captionnya apa nih? Captionnya Visiting Gereja Katedral Visiting Indonesia. Bareng teman-teman Hello God. Ya, buat konten apa nih? Wih, ditunggu ya di bulan Natal, Ci. Oke, kita share dulu nih. Kita tunjukin dulu nih. Mak Jreng, kita share teman-teman. Widih. Mak Jreng. Di like. Bro, gue mulai merasa panas bro. Kayaknya kita harus segera masuk ke dalam. Sih. Yuk kita masuk. Udah panas banget ya. Kita masuk ya teman-teman. Ikutin terus sepanjang video. Oh masih? Masih dong. Oke, berarti kita sekarang udah masuk ke dalam Gereja Katedral Indonesia. Mana lu? Oh, ini dia nih orangnya. Kita masuk. Ada apa nih? Wow. Widih. Jadi gelap. Oke, kita harus pelan-pelan guys. Jadi ternyata hari ini tuh kita nggak sendiri, kita bareng turis-turis lain. Nah, ini ada yang malu-malu nih di sini. Kita nggak boleh mas. Iya, kita nggak boleh doa di situ. Ada banyak yang lagi berdoa nih guys. Oke, nggak bisa. Karena ada banyak teman-teman yang lagi doa, jadi kita kecilin suaranya. Tapi kurang lebih ini adalah Gereja Katedral Indonesia. Wow. Jadi ini Gereja Katedral Indonesia di hari biasa. Dan kalau katanya kita dapat kabar kalau hari Minggu atau hari ibadah misa gitu, ini rame full. Kayak lu mesti datang 1 jam lebih awal untuk supaya bisa dapat tempat duduk. Yes, kapasitas 800 orang ya. Nah, ini gerejanya nih guys. Wah, yang belum pernah datang sih kita rekomen banget sih buat datang. Nah, cuma kita udah ditungguin nih sama teman kita. Ya, kita langsung kita tanya-tanya tentang katedral. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah lihat nih beberapa bagian di Gereja Katedral Indonesia. Dan hari ini kita udah sama teman kita, Ibu Susi. Halo, Bu Susi. Halo, apa Bu Susi. kabar? Iya, Ibu Susi ini adalah teman dari Gereja Katedral. Mungkin banyak yang belum kenal sama Bu Susi. Bu Susi mungkin boleh kenalan dulu kali ke teman-teman semua. Baik, saya sebutnya sebagai Eh, sahabat atau sahabat, teman, teman. boleh. Oke, Teman. iya.
Halo teman semua, apa kabar? Dan senang sekali bisa berjumpa nih dan ketemu nih anak-anak muda yang luar biasa. Saya dengan Susiana Suwadi, biasa bisa dipanggil Susi, bisa juga dipanggil Sisi. Saya melayani Gereja Katedral itu sejak ya kurang lebih 2001. Itu pertama kali saya ikutan kur dari paroki Katedral. 22 tahun, Bu. Saat ini masih pelayanan di Gereja Sekarang Katedral. ini masih, dan 2010 mulai ditunjuk sebagai Kepala Museum Katedral. Keren. Lalu 2013 sebagai Humas Gereja Katedral, dan ditambah lagi tugasnya di 2016 sebagai Humas Keuskupan Agung Jakarta hingga sekarang. Oke, pelayanannya udah lama, panjang, dan banyak sekali ya, Bu. Udah banyak sekali ya. Mungkin kita pengen tahu tentang lebih dalam nih, tentang Gereja Katedral. Nih Bu Susi, tadi kan kita udah jalan-jalan keliling, kelihatan gedung arsiteknya, dan sebenarnya kayak kesannya tuh pas datang ke sini ya, kayak berasa di Eropa gitu vibes-nya. Kita gitu. sejenak terbang di Eropa ya. Bener. Nah, kita tuh jadi penasaran Bu Susi. Boleh tahu nggak sejarah gedung ini berdiri dan di balik ceritanya atau sejak kapan? Kita tuh penasaran background ceritanya sampai saat ini gitu. Ya, memang sih kalau diceritakan secara detail tuh pasti nggak cukup 1-2 jam ya. Itu mah teman-teman bisa datang langsung. Betul, iya. Nah, tapi secara singkat, Gereja Katedral ini itu bukan gereja Katolik pertama di Jakarta. Ya, jadi kisahnya itu bermula dari adanya diutus 2 orang misionaris di tahun 1807. Nah, dari Belanda. Bukan. Nah, misionaris tersebut kemudian bertemu dengan seorang dokter yang memang beragama Katolik dan membantu mengenalkan kepada pemerintah yang saat itu berkuasa adalah pemerintah Belanda. Nah, jadi diberikan sebuah gubuk bambu di seputar lapangan Banteng Barat ini. Nah, itu sebagai tempat pusat kegiatan agama Katolik pertama. Baru setelah itu pemerintah Belanda memberikan sebuah gereja bekas Protestan yang adanya di area Jalan Kenanga tuh seputar Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, itu sebagai gereja pertama, ya ukurannya kecil. Nah, itu dinamakan Santo Ludovicus. Nah, karena 1826 terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan 180 rumah yang ada di seputar sana, termasuk rumah pastor. Nah, jadi gerejanya pun terkena imbas sangat lapuk ya, karena panasnya daerah situ. Nah, di situ dicarilah oleh Dewan Gereja sebuah tanah baru. Ditemukan lokasi ini dan kemudian dibeli dengan bantuan seorang gubernur jenderal yang berketurunan Belgia untuk menego. Nah, kayak sekarang kalian kalau beli HP lah ya, jadi boleh nyicil dan harganya pun spesial. Waktu itu zaman itu juga nyicil. Iya. Keren Nah, sekali. itu jadi dibeli nih, jadi bukan hadiah lagi, bukan diberikan. Dibelilah tanah ini, dan dulunya tanah ini tidak kosong. Ada sebuah rumah bergaya kolonial ya, 1 lantai gitu, yang merupakan tempat tinggal bekas tempat tinggal Jenderal de Kock. Tahu kan? Jenderal de Kock ada dalam sejarah ya. Saya coba cek Google dulu. Anak sekarang cek Google ya. Betul. Nah, disitulah bekas tempat tinggal Jenderal de Kock itu sebagai gereja katedral pertama di sini. Dengan nama Santa Maria diangkat ke surga. Nah, itu jadi di sini itu 1828 pindah. Kemudian 1880 gerejanya itu dibuat sebuah menara lah supaya petanda untuk mengenal bahwa itu gereja. Nah, namun karena dana terbatas, pembangunannya seadanya, sehingga 1890 3 hari setelah Paskah rubuh atapnya. Nah, itu semua gambar dan kisah itu ada di dalam Museum Katedral. Museumnya ada di sana, samping ya? gereja ini. Kalau teman-teman lagi nonton di sebelah sana, nanti teman-teman bisa datang langsung ke museumnya. Bisa datang langsung ke sini buat tahu. Betul. Tapi berarti museumnya buka tiap hari? Bukan setiap hari, kecuali Senin semua museum di Jakarta tutup. Jadi Selasa sampai Sabtu pukul 10 sampai 16. Nah, melanjutkan tadi, jadi rubuh. Nah, saat itu ada seorang pastor dari Belanda juga, kebanyakan misionaris yang ada dari Belanda. Pastor Antonius Dijkman. Beliau itu belajar arsitektur dengan arsitek Kuipers dan juga firma arsitek di Prancis namanya Viollet-le-Lida. Nah, beliau karena seorang arsitek juga, walaupun pastor, beliau buru-buru mendesain.
Nah, desainnya itulah yang dibangun menjadi katedral yang seperti sekarang ini. Nah, 1890 itu didesain, kemudian pembelian batu bata sebanyak 3 juta batu bata, dan kemudian mulai pembangunan 7 bulan. Tapi kurang dana lagi, terhenti sehingga 1899 baru dilanjutkan kembali setelah mencari dana ke Belanda. 1899 dibangun kembali dengan peletakan batu pertama 16 Januari 1901, lalu selesai dan diresmikan diberkati 21 April 1901. Jadi mudah diingat ya hari Mudah Kartini diingat. soalnya. Iya, Ya. 21 April 1901. Iya. Oh, berarti perjalanannya udah lama banget. Teman-teman yang mungkin teman-teman belum tahu, dulu gedungnya berarti nggak segede ini ya? Betul, dulu yang katedral pertama tuh agak kecil dan gayanya kolonial. Kalau sekarang kan gayanya disebutnya adalah neogotik. Neogotik. Iya, kalau dilihat kalian mungkin kan pastilah semua bisa tahu tentang gereja Notre Dame di Paris. Yes. Itu kan gaya juga neogotik. Nah, ini juga gayanya neogotik, tapi ada bedanya. Bedanya adalah kalau yang Notre Dame itu kan semuanya batu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari luar eksterior, Iya. itu kan percampuran antara batu dengan besi baja, metal framework dari baja. Nah, itu bedanya. Dan bedanya kenapa? Karena memang lokasi penentunya juga dari lokasi. Karena lokasi di sini kan Jakarta tuh rawan gempa kan. Oh, iya. Ingat kan gempa besar? Iya. Betul, Nah, betul. jadi Pastor Antonio Stigman sudah tahu hal ini sehingga beliau mendesain merancang dengan menggunakan percampuran antara batu dengan baja. Wah. Nah, batu pun bukan batu alam, kalau kelihatannya dari luar kayak batu alam kan? Iya, iya. Nah, padahal itu adalah semua dari batu bata. Wow. Ya. Itu kurang lebih tentang bangunan gedung gereja Ya. katedral ini ya teman-teman. Udah dari lama 1800-an tadi ya. 1901 jadinya ya. 1901. Hasil sampai Diberkati sampai sekarang. Jadi udah 122 tahun. Keren pelayanannya. Emang salah satu gereja nilai sejarah tinggi itu ini gereja katedral Indonesia gitu. Nah, cuma di antara begitu besar dan megah ini, coba ada fakta unik gak tentang gereja ini nih? Fakta unik. Tadi kan kita tahu sebenarnya udah di-spill nih sama Bu Susi. Ini tuh di luar sebenarnya campuran batu dan baja. Terus habis itu waktu itu sempat ada kebakaran ya. Ya itu kalau ini ya apa ya nggak terlalu peristiwa yang sangat ini sih. Namun yang pasti gempa itu sangat apa ya mengkhawatirkan. Tapi ya memang puji Tuhan ini dibangun dengan sangat amat kuat. Nah, benar, puji Tuhan. uniknya salah satu nih fakta unik. Wih, keren. Karena dibangun dari bata. Karena zaman itu belum ada cor beton. Iya, aku nggak kepikiran. Jadi dari batu bata, dan kemudian batu bata itu dibantu diperkuat dengan besi baja kan. Nah, batu bata itu mungkin kan kalau sekarang ini anak-anak muda yang mengenal batu bata itu kecil-kecil ya. Iya, yang merah. Nah, kotak-kotak gitu. kalau yang dulu dipakai batu batanya besar. Tapi warnanya merah juga sama. Sama-sama merah. Nah, Bayangan aku mau abu-abu. mau tahu besarnya kayak apa, juga silakan nanti mampir ke museum. Oh, ada tuh ukuran aslinya yang dipakai. Ada. Wah. Jadi hampir 2 kalinya. Nah, itu unik karena dari situ juga kita bisa lihat betapa kuatnya. Dan juga makanya ini struktur-struktur yang ada semua isinya batu bata. Gitu. Jadi ya Keren ya. ya itu luar biasa. Itu luar biasa Ya. banget. Tadi pas aku masuk ke sini ada unsur sejarahnya. Ya. Nah, aku jadi penasaran. Kita kan yang wawancarain masih muda gitu. Ya. Kita semua masih muda, jiwanya muda. Jiwanya nih, muda, tapi betul. pengetahuannya wow. Kalau Sampai ke masa-masa sebelumnya dong. Nah, kita penasaran nih Bu, gimana sih gereja katedral ini proses untuk regenerasi ke anak-anak muda gitu. Karena dalam bayangan aku ya, Iya. anak-anak muda zaman sekarang mungkin kalau tahu sejarah ya tahu aja gitu. Iya. Tapi nggak ada unsur mereka memiliki Iya. banget sampai mereka harus kayak
aku harus ambil bagian sampai aku harus bantu nih, misalnya ikut volunteer kayak Ibu Susi gitu. Nah, gimana caranya gereja ini tuh ngingetin sama nanamin value-value penting tuh gereja ini tuh penting loh gitu. Ya, memang sih kegiatan di gereja itu tidak lepas dari anak muda, karena anak muda kan generasi penerus. Betul. Nah, salah satunya juga visi misi museum juga kan untuk mengenalkan kepada generasi muda supaya tahu bahwa gereja manapun dan terutama di sini itu dibangun di atas darah para martir. Nah, itu yang harus anak-anak muda ketahui. Dan kemudian juga ada nih pesan penting yang datangnya dari Bapak Kardinal. Ya, Keuskupan Agung Jakarta adalah Ignatius Kardinal Suharyo. Nah, beliau sangat amat berpesan kepada generasi muda untuk bagaimana kita harus cinta tanah air. Nah, lewat apa? Salah satunya lewat melayani di tempat dekat mereka ya. Itu salah satu di gereja katedral ini. Jadi di sini karena apa? Terkait juga cinta tanah air, karena juga dikenalkan kepada anak-anak muda di sini. Ada situs bersejarah yang terkait dengan gereja katedral. Terkait dengan apa? Anak-anak muda, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, tadi di sebelah sana ada ya, Bu? Nah, makanya ada sebuah plaza di samping gereja ini namanya Plaza Sumpah Pemuda. Karena gedung di dekat plaza yang sekarang ini sedang dibangun menjadi Geraha Pemuda. Dulunya adalah bangunan lama, kecil yang merupakan saksi sejarah, karena di situ terjadilah rapat Kongres Pemuda kedua, rapat pertama, tanggal 27 Oktober 1928. Nah, itu merupakan gedung Perhimpunan Pemuda Katolik yang namanya Katholike Jongenlingenbond, KJB. Nah, itu yang menjadi juga semangat untuk orang muda yang disebut orang muda Katolik. Jadi kalau di gereja Katolik itu anak-anak mudanya ada namanya OMK. Ya, orang muda Katolik. Nah, itu makanya menjadi nafas bagi mereka semua. Nah, kemudian juga banyak banget kegiatan-kegiatan supaya mereka itu merasa ini rumah mereka, ini rumah anak muda, begitu. Jadi banyak banget kegiatannya. Ada misa khusus orang muda Katolik, OMK, misa OMK. Kemudian para OMK itu juga ada kegiatan seninya, olahraganya, dan juga tentang kegiatan rohaninya juga ada. Itu bagian dari komunitas gereja katedral Indonesia saat ini berarti ya, Bu? Betul. Oke, keren banget. Nah, aku tadi tuh nangkep banyak nih. Pertama ada pelayanan gereja katedral yang udah berlangsung dari tadi 122 tahun. Terus terlibat juga di Kongres Sumpah Pemuda yang kedua tadi tanggal 27. Nah, itu sebenarnya di hari ini gitu, gereja katedral tuh ada begitu banyak dampak pasti di lingkungan sekitar gitu buat teman-teman, apalagi jemaat yang beribadah, orang-orang yang juga datang dari kota-kota lain buat datang ke sini. Nah, sebenarnya peran dari gereja katedral ini untuk melayani mereka, untuk menjadi gereja di tengah-tengah komunitas kita, lingkungan ini tuh sebenarnya apa sih yang paling ditekanin sama gereja gitu? Ya, memang banyak sekali sih sebenarnya tema-tema yang diangkat gereja gitu ya. Seperti tahun-tahun ini disebut Sinode Keuskupan Agung Jakarta sampai tahun ini ya. Itu juga artinya kita berjalan bersama gitu ya. Nah, kemudian juga ada dari tahun 2022 itu ada disebut lima ajaran sosial gereja yang setiap tahunnya diterapkan. Tahun kemarin penghormatan martabat manusia. Tahun ini adalah bonum commune atau kesejahteraan bersama. Nah, di sini setiap minggu diputar sebuah video singkat yang memberikan inspirasi terkait dengan kesejahteraan bersama itu. Nah, itu banyak tema-tema mulai dari untuk semua general sampai ke anak mudanya. Supaya anak muda itu memahami, kan kalau disebut kesejahteraan bersama seperti teori gitu ya, rumus gitu ya. Jadi apa sih itu dan ajakannya apa? Nah, itu diberikan oleh para romo-romo untuk membuka inspirasi bagi mereka. Wah, keren banget. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Jadi katedral itu kan sebagai gereja induk
ya di Indonesia. Yes. Nah, itu juga makanya kenapa banyak banget setelah COVID lebih banyak lagi yang datang, sehingga kami yang merupakan paroki sini harus datang juga buru-buru kalau mau dapat tempat nih di dalam sini. Oh, itu hari Minggu berarti. Hari misa mingguan, Misa mingguan. itu ada 7 kali, 2 kali di hari Sabtu, 5 kali di hari Minggu. Wow, banyak sekali. Dan semuanya penuh. Nah, 1 jam sebelumnya kami harus hadir. Kalau nggak dapat tempat di dalam. Benar. Ini kan hanya 800 kapasitasnya. Nah, untuk itu ya harus benar-benar menyiapkan diri itu jauh-jauh hari. Karena banyak dari yang berlibur apalagi dari daerah-daerah itu mau untuk supaya bisa ibadah di sini. Nah, hal yang menarik lagi adalah ada waktu memasuki halaman parkir gereja, ada kan sebuah bangunan kaca. Ada di sebelah kiri. Nah. Ternyata gue mau perhatikan. Nah, itu bagus banget kalau anak muda sekarang perhatian banget. Karena kadang-kadang ada yang nggak perhatian kan. Nah, itu adalah sebuah terminal dari terowongan silaturahmi. Pernah dengar nggak? Pernah, yang nyambung ke ini ya, masjid. Nah, itu yang juga merupakan hal yang sangat khusus. Jadi inspirasi bukan cuma buat kita, bukan cuma buat orang muda, bukan cuma buat orang Indonesia, tapi buat dunia. Karena berdampingannya antara gereja katedral dan Masjid Istiqlal, yang dua-duanya itu adalah cagar budaya nasional sejak 2018. Nah, ini sangat unik dan harus sangat menjadi inspirasi, berdampingan satu sama lain dan terhubung. Kalau dulu kan harus kalau mau menyambung gitu ya dari Istiqlal ke katedral harus nyebrang jalan. Nah, dengan ada terowongan silaturahmi nanti bisa digunakan setelah diresmikan. Tapi sekarang ini sudah banyak kunjungan-kunjungan negara yang sudah melalui terowongan silaturahmi. Nah, ada pesannya tadi terkait orang muda juga. Jadi ada 3 pesan. Jadi terowongan itu baik dari imam besar maupun Bapak Kardinal menginginkan itu bukan cuma sebagai sebuah kota kosong yang dilewati, ya, yang cuman berfungsi sebagai penghubung. Namun ada narasi di sana. Narasi yang menjadi pesan ada 3 hal, yaitu tentang narasi bagaimana semua harus memahami makna toleransi. Toleransi yang sudah diperlihatkan diwakili oleh Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang dekat dan semakin bersaudara. Poin yang kedua yang menjadi pesan adalah tentang cinta tanah air. Nah, ini bagaimana generasi muda harus mendukung pesan itu, cinta tanah air. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghargai, menghormati tradisi masing-masing. Tradisi dari gereja katedral dan Masjid Istiqlal kan saling berbeda. Namun berbeda itu tetap menyatu dan menghargai satu sama lain. Nah, itu dia pesan di terowongan silaturahmi itu. Secara nggak langsung sebenarnya pesan dari cinta tanah air, pesan dari toleransi dan jalan bareng-bareng itu penting banget lah ya buat kita sebenarnya. Apalagi buat kita teman-teman muda. Jadi ada karya seni di dalamnya yang tadi merepresentasikan 3 poin itu. Ditunggu aja, bisa, tapi tunggu kita diresmikan dulu. Setelah itu bisa dibuka. Tunggu tanggal resmi ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat kita di depannya aja. Nah, Bu, sebelum kita lompat ke pertanyaan terakhir nih, sebenarnya dari tadi mungkin kita penasaran ya. Ini tuh bukan dekor dari kita teman-teman. Bunga-bunga di sebelah kiri dan kanan yang cantik dan indah ini. Dan wangi kan? Dan wangi, betul, dari tadi kecium ya baunya teman-teman. Nah, ini sebenarnya gara-gara ada pernikahan ya Bu. Betul. Nah, mungkin boleh diceritain tentang sedikit nih, kita off topic bentar tentang pernikahan atau bunga-bunga ini. Jadi memang dari dulu sampai sekarang karena indahnya katedral ini kan neogotiknya seperti kita di Eropa. Nah, itu banyak pasangan yang ingin sekali untuk melangsungkan pernikahan pemberkatannya ini di sini. Salah satunya hari ini nanti akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan. Nah, untuk itu pada berjuang karena hanya kebanyakan kan Sabtu ya itu dan hanya 2 kali.
Nah, kemudian kalau minggu 1 kali untuk khusus warga paroki katedral. Nah, hari biasa bisa gitu ya. Nah, ini memang menjadi salah satu pelayanan dari gereja katedral untuk siapapun. Begitu. Jadi asal mengikuti syarat-syarat dan Iya, ketentuan. prosedur Iya. itu. Oke. Yuk, Betul. daftar. Nah, selain pernikahan juga misalnya baru saja wafatnya Keuskupan Agung ND. Nah, beliau disemayamkan di sini sebelum diberangkatkan ke ND. Itu baru aja 1 hari yang lalu. Iya. Nah, jadi selain untuk pernikahan juga untuk upacara lainnya khusus penghormatan kepada jenazah dan disemayamkan gitu ya. Kemudian juga upacara-upacara lainnya. Iya, bentuk pelayanan dari gereja katedral Betul. untuk komunitas dan lingkungan, Betul. nih, apalagi teman-teman jemaat gitu ya. Betul. Bahkan ada komunitas-komunitas khusus yang minta izin, seperti komunitas Katolik Korea, komunitas Katolik Filipina, itu juga pernah mengadakan misa untuk komunitas. Sampai ke internasional ya, keren Iya. banget. Oke. Iya. Nah, Ibu, kita mau masuk ke pertanyaan terakhir nih, Iya. karena kebetulan video ini teman-teman ini lagi bulan Desember nih, masa-masa Ya, Natal. masa Natal. Nah, ini kita mau nanya sebenarnya lebih dalam tentang di momen Natal ini sebenarnya apa sih makna Natal yang disampaikan oleh Gereja Katedral Indonesia ke jemaat ataupun lingkungan teman-teman yang ada di sini gitu. Ya, biasanya setiap Natal ada pesan Natal bersama dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persatuan Gereja-Gereja Indonesia PGI. Nah, itu pesan Natal bersama selalu dan sudah keluar 1 bulan sebelumnya itu. Nah, itulah pesan yang biasa setiap tahunnya ada. Nah, pesan Natal itu dibawa juga dalam misa-misa malam Natal, menjadi pesan utama. Nah, jadi tergantung setiap tahunnya. Namun tentu saja pesan itu tidak lepas dari kelahiran Kristus, di mana kelahiran Kristus Juru Selamat yang mau turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua, untuk menyelamatkan manusia, itu hendaknya juga kita tanggapi dengan bagaimana kita semua, terutama anak-anak muda nih, menanggapi pengorbanan Kristus itu ya, dengan mau lahir sebagai seorang manusia ya kan. Nah, itulah momen-momen di mana kita bisa lebih mengambil inspirasi Natal itu bersama untuk juga kita kabarkan sebagai kabar sukacita dan damai senantiasa. Dan banyak sih hiasan-hiasan yang terkait dengan tema-tema Natal setiap tahunnya. Tapi tidak lepas satu, yaitu tema bagaimana kita mengangkat budaya Indonesia. Itu yang selalu diangkat di Gereja Katedral. Iya. Ya. Bahkan kita bisa temukan korelasinya di momen-momen spesial seperti salah satunya Natal. Misalnya mendirikan backdrop yang ada dekat Gua Maria, itu sesuai tema Natal. Jadi wayang berkisah tentang kelahiran Kristus gitu. Itu salah satunya juga. Ya. Oh, itu keren banget. Ya. Wayang bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Wow, itu luar biasa sekali sih mungkin teman-teman. Dan masih banyak lain-lain. Dan masih banyak lagi pastinya. Oh ya Bu, sorry, tadi ada satu yang kelewat nih. Aku tiba-tiba baru keinget pemikiran tentang tantangan. Kita tahu kan sekarang dunia udah mulai semakin modern, semakin maju, dunia digital yang semakin berkembang. Nah, ini kita mau ada satu terakhir tantangan yang sekarang lagi dihadapin Gereja Katedral gitu, apalagi kalau sekarang kita lihat ya anak-anak muda yang mulai tadi kita udah ngomongin mengenyampingkan nilai-nilai ya sebatas tahu aja gitu. Nah, sebenarnya Gereja Katedral ini mempersiapkan apa untuk menghadapi tantangan-tantangan itu? Memang banyak PR-nya gitu ya. Iya, PR-nya banyak sekali. Tapi ya kita lihat seperti contohnya waktu COVID kan kita harus terpaksa menjadi online kan. Nah, itu lalu semua kelihatannya kok kayaknya lebih nyaman gitu kan. Termasuk anak muda. Mungkin cuman pakai baju yang gimana, lalu ikut misa, ya kan, nah, atau ikut ibadah. Nah, hal-hal itu menjadi kekhawatiran. Wah, nanti kalau sudah offline kembali, apakah nanti akan males gitu datang? Tetapi ternyata terbukti bahwa saat mulai offline itu ternyata luar biasa. Semua orang berbagai usia, termasuk anak muda,
kembali semangat untuk datang. Nah itu suatu apa ya yang harus disyukuri gitu. Dan ternyata teman-teman anak-anak muda itu butuh teman-teman untuk bersosialisasi. Sempat ada doa yang didoakan terus bahwa anak-anak muda supaya tidak terikat dengan gadget-gadget, ya kan, supaya bisa lebih suka dengan sosialisasi terhadap teman-temannya. Nah itu terbukti. Jadi bersyukur. Walaupun itu masih menjadi tantangan, namun kelihatan anak muda kita sekarang ini juga nggak lekat dengan gadget-gadget. Jadi banyak aktivitas. Di Hari Kemerdekaan kita rayakan dengan lomba-lomba dan lain-lain. Juga anak-anak muda juga dengan melakukan tugas-tugasnya di bidang seni dan lain-lain, tugas kur, tugas juga tim pemandu gitu ya untuk tamu yang datang nih, umat yang datang. Itu sungguh luar biasa. Jadi tantangan selalu ada, tapi puji Tuhan semua terjawab juga. Yaitu butuh support, baik dari Romo yang di sini, juga dari Dewan Paroki, juga dari seksi-seksi semua yang bertugas dan orang mudanya itu sendiri. Iya. Aku rasa juga Gereja Katedral bersyukur banget punya Ibu Susi juga. Waduh, enggak. Pasti Saya lah, hanya bagian kecil ya, tapi kami semua mencoba untuk bisa melayani Tuhan dengan ya untuk tujuan utamanya kemuliaan Tuhan. Iya, aduh puji Tuhan, bersyukur banget hari ini kita bisa ngobrol sama Bu Susi. Bu, satu lagi, Bu. Ya. Saya penasaran nih. Ya. Bu Susi kan udah pelayanan 20-an tahun sekitar. Gimana caranya tetap jaga semangat itu tuh? Karena aku merasa anak-anak muda zaman sekarang nih, lack of commitment. Susah mereka untuk berkomitmen terhadap sesuatu untuk bagian mereka masing-masing, apalagi kalau misalnya namanya pelayanan gitu. Nah, aku penasaran, Bu Susi itu gimana keep the spirit selama 22 tahun? Itu hanya butuh di mana kita minta Tuhan yang berkarya melalui kita kan, Roh Kudus bekerja. Namun saya juga, maksudnya sekarang ini melihat, saya kagum sekali anak muda yang sekarang aktif itu luar biasa. Jadi mereka punya komitmen juga ternyata loh. Jadi kalian contohnya nih kan, kalau nggak komit nggak naik ini acara. Nah itu jadi saya juga apresiasi banget dan sangat-sangat impress dengan anak muda sekarang. Ada kok komitmennya. Ya. Jadi semua petugas di sini itu punya komitmen yang luar biasa. Ya, itu patutlah kita tiru sebagai generasi muda lain. Betul. Nah, sebenarnya kita masih punya banyak pertanyaan, tapi tentu saja teman-teman waktu kita sangat terbatas. Jadi kita mau bilang thank you banget Bu Susi. Hari ini juga udah bisa ceritain sedikit sejarah tentang Gereja Katedral. Nah, buat teman-teman yang mau tahu full, jangan lupa datang ke museum ya. Termasuk interior kan belum dibahas ya. Iya, interior belum dibahas. Banyak banget yang teman-teman bisa nemuin detail-detailnya gitu. Makanya jadi teman-teman datang ke Gereja Katedral Indonesia dan berdoalah di sini. Haleluya. Oke lah, thank you Bu Susi untuk hari ini. Sampai ketemu ya di pelayanan selanjutnya Bu. Thank you. Dan selamat berkarya ya, selamat melayani selalu. Siap. Stay connected with Hello God. Nah ini kita sekarang lagi mau keliling bentar. Jadi katedral tuh nggak cuma gereja ya, mereka ada begitu banyak gedung-gedung lain. Misalkan ada museum, ada sekretariat, ada tempat buat parokinya. Dan katanya di belakang ada gedung Geraha Pemuda. Oh, ada gedung Geraha Pemuda di sebelah sana. BTW ada yang menarik perhatian gue banget kok. Bentar. Itu tadi ada Crowley berisik. Nah, logo Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Gila, ini keren banget men, gede banget. Go, ayo foto gue. Sini. Supaya teman-teman bisa lihat semuanya. Jadi terpaksa muka kita segini doang. Nah ini Pancasila ya. Gereja Katedral Indonesia keren banget, logonya gede banget bos. Kita tes pemahaman Julius. Oke. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bintang? Kenapa bintang? Karena melambangkan Tuhan. Oke, sila kedua. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bos. Betul. Gambarnya yang rantai. Why? Karena kan saling... Bener gak sih, Di? Oke, teman-teman, kita
kita lagi ada di Museum Katedral. Nah ini Kita dari pintu masuk ya, iya kita tadi ini pintu masuk ya. By the way ini teman-teman kalau misalnya bisa lihat ini pintu masuk. Nah ini kita mau explore ke dalam museum. Ini disambut sama tokoh. disambut sama salah satu tokoh founder of Museum Katedral Jakarta. Jadi itu sebenarnya ada beda antara Museum Katedral Jakarta sama gerejanya. Museumnya itu ditemukan setelah. Oh, lu udah baca ya? Udah baca? Gue belum baca. Iya, iya. Oh, gitu ternyata. Iya, itu betul di situ ada naskahnya ya. Kita tuh nggak boleh spill terlalu banyak. Kalau nanti daya tarik mereka untuk datang berkurang. Betul. Kayak kita sambil explore ya teman-teman nih, coba lihat beberapa video-video ini. Menarik. Ini di salah satu di bagian di museumnya ada sepeda. Ada yang menarik banget nih guys. Apa sepeda? Bukan Tes ini. Ini watch. Ini suitcase. Oh yang itu. Gue pikir yang mana ini ya? Ini tuh koper misionaris dulu. Koper misionari. Zaman sekarang mereka kalau pergi naik apa? Ini koper ada kayak peti, tau pastinya bener berat banget. Iya sih. Nih teman-teman kalau mau lihat lebih jelas ya, gue turunin bentar. Nah, itu kopernya makjreng. Kita lagi ada di Wall of Sejarah ya. Ini dulu zona-zona bawah tanah. Ada teman-teman Hellogat lagi berisik di background. Guys, ada Julius. Julius. Keren bro. Nah teman-teman kan kita tadi udah selesai ngobrol sama Bu Susi, tapi supaya kita teman-teman nggak penasaran semua, nih kita tunjukin nih di belakang kita ada yang jalur silaturahmi tadi ya, terowongan yang nembus. Ini kita masih di posisinya lagi di gereja katedral dan di seberang sana itu adalah masjidnya, Masjid Istiqlal. Kelihatannya kayak, oh sorry Salah pencet. Nah, jadi terowongannya akan lewat bawah dan nyebrang ke sana, tapi Iya. belum diresmikan ya. Keren banget emang jalur toleransi sama jalur silaturahminya ya dari Benar. Masjid Istiqlal dan Gereja Indonesia. Jadi ingat teman-teman buat selalu cinta tanah air. God bless you. Oke teman-teman, kita sudah selesai Betul. keliling-keliling dan dengar-dengar sejarah dari Gereja Katedral Jakarta ini. Iya tadi Bu Susi udah jelasin banyak banget. Nah tadi kita kan interview di situ ya teman-teman. Nah sekarang kita udah kelar. Jadi teman-teman buat teman-teman yang masih penasaran, punya banyak pertanyaan, jangan lupa datang ke Gereja Katedral Indonesia. Gue banyak dapat inspirasi juga sih dari Gereja Katedral ini. Nice. Nanti teman-teman kan udah nonton, udah denger cerita sejarahnya dari Bu Susi sendiri. Aku yakin juga teman-teman juga banyak dapat hal lah. Betul, gue juga udah dapat banyak. Jadi Kalau lu apa Jul, dapat apa? kalau gua kita harus cinta tanah air. Jago. Keren banget kan? Keren. Oke lah kalau gitu teman-teman, thank you for watching this video, dan dari gua Hugo dan teman-teman Hellogat mau bilang Merry Christmas. Jangan lupa enjoy dan ingat kalau Tuhan udah lahir untuk kita semua. Oke, Amin. see you on the next Hellogat vlog. Benar, jangan lupa download dulu. Bener juga ya ampun ya Download Tuhan. Aplikasi HelloGod available on Play Store dan App Store. Jangan lupa buat doa di aplikasi kita ya, dan juga doain teman-teman yang butuh bantuan doa dari kamu. Benar juga. Jangan juga lupa buat follow sosial media kita. Kita Yes. ada di mana aja, Jo? Instagram, TikTok, dan YouTube. Wih, Ada Spotify, ada Noise juga, semua Betul. di-followin. Betul, Temuin teman. Tuhan dalam ya. Haleluya. Oke, bye-bye. Stay connected with With HelloGod.